righteous, blessed Redeemer, my morning star. Oh, the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Jesus, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. Shalom dan selamat sore bagi kita semuanya. Selamat datang di momen spesial ini di acara wisuda Bethany Training Center angkatan ke-25. Sabtu 23 November 2024. Dengan tema A Call to Witness. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Selamat datang kepada yang terhormat. We are welcome to the Honorable Pastor Dr. Tan Kok Peng and team from Singapore. Pastor Ricky and wife from Singapore. Pastor Hon from Singapore. And all the invite lecturers in the Zoom, dan para hamba Tuhan dan semua alumni dan seluruh tamu undangan kami. Berikan tepuk tangan. Untuk itu kita akan memasuki acara prosesi. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please stand up. Wisudawan wisudawati angkatan ke-25 memasuki ruangan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi kita berikan tepuk tangan. Bapak, Ibu, dan para hadirin seperti persilakan duduk kembali. Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari yang indah ini, di mana hari ini adik kami melaksanakan wisuda. Engkau yang memberkati prosesi ibadah kami pada hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berkarya dan bekerja, sehingga firman yang disampaikan dapat menguatkan kami. Engkau juga berkati teman-teman kami yang dalam perjalanan, sehingga mereka bisa sampai di tempat ini. Kami bisa melaksanakan, menikmati apa yang kami berikan hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau berkati juga jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, keluarga besar dari anak-anakmu yang akan wisuda hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang luar biasa. Namamu sungguh indah Tuhan. Thank you Jesus. Thank you.
bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation vows to worship you. How wonderful, how beautiful.
into your presence, God in divine. Your Holy Spirit teach me the Lord to know my life to your trust. And contemplate your holy calling, set me apart. I know your glory into yourself. Lead me, Lord, I pray. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you. Bapa, kami mengucap syukur. You are the potter, Engkau adalah yang menempa kami, Tuhan. and we are the clay. Dan kamilah tanah liat itu. We know, Lord, that you, by your great and mighty hand, Dan kami tahu Tuhan hanya Engkau dengan kekuatan tangan-Mu, Bapa. that mold us into your image, Engkau yang membentuk kami serupa dengan gambaran. that we may be like Dan Jesus. sehingga kami Tuhan Engkau mampukan menjadi seperti Kristus. We may be your instruments Kami boleh menjadi alat-alat-Mu to be witnesses for you. untuk menjadi saksi-saksi-Mu, Tuhan. That men and women in the world Sehingga orang-orang di dunia ini might know Jesus Christ as akan Lord and tahu Savior. siapa Yesus Tuhan kami. We thank you, Lord, for the privilege Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini of being able to be your servant. untuk menjadi
hamba, to be your witnesses. untuk menjadi saksi-saksi kita. For you and for all of us. Untuk kalian semua dan semua hadirin yang ada di sini. And what a great joy. Dan ini adalah sukacita yang luar biasa. My first graduation from Bible school. Jadi Bapak ini ingat lagi bagaimana wisuda pertama kali di After sekolah Alkitab. 4 years of Bible school, Bapak ini setelah 4 tahun dia sekolah Alkitab. graduated in 1963. Bapak ini wisuda tahun 1963. I don't know how many of you still around, Siapa di sini yang sudah lahir tahun 1963? but it's a great joy. Tetapi itu adalah sukacita yang luar biasa waktu Bapak ini wisuda. The excitement of graduation Jadi Bapak ini semangat sekali ketika dia wisuda. and in looking forward Dan Bapak ini bisa melihat ke depan to serving God in the mission. untuk melayani Tuhan di ladang misi. So today is your year. Nah, tahun ini adalah tahun saudara. It's the beginning. Ini adalah awal. You got a long way to go, Dan masa depan itu masih panjang. but you're not alone Tetapi kabar baiknya engkau tidak sendiri. because God is with you. Karena Tuhan selalu menyertai engkau. In the places that you go, Karena di tempat-tempat di mana saudara akan diutus nantinya, sometimes not so easy. kadang-kadang tempat itu tidak gampang. Sometimes there's opposition. Karena kadang-kadang ada juga akan penolakan, orang-orang yang tidak But suka. there's always spiritual warfare. Karena akan ada selalu peperangan rohani dimanapun kita berada. But the Lord is the one who's with you. Tetapi ketika Tuhan yang menyertai kita, You are trusting God that He will enable you to succeed in your mission. percayalah kalau Tuhan yang beserta kita, Dia akan membawa kesuksesan dalam pelayanan In kita. 1964, Tahun 1964, I was a missionary to Sarawak. Bapak ini dulu misionaris ke Sarawak. Among the tribal people Di antara orang-orang suku-suku di situ, who are always all half naked. mereka separuh telanjang di situ. I did not know what mission work. Bapak ini belum terlalu tahu tentang pelayanan misi. Because the school I graduated from was very conservative. They did not teach about spiritual warfare, about healing, about Holy Spirit, about healing. Karena Bapak ini waktu sekolah Alkitab tidak diajari tentang Roh Kudus, tidak diajari tentang ada mengusir roh jahat, jadi tidak tahu apa-apa tentang ini. And after 2 weeks I was there, Setelah 2 minggu Bapak ini di Sarawak, the witch doctor of the tribe jadi datang dukun dari suku ini challenged me. menantang Bapak ini. I was so scared. Bapak ini udah ketakutan. I ran away. Bapak ini lari. That was the hardest lesson I learned. Itu adalah pelajaran yang paling keras dari Bapak ini katanya. Setelah dia tamat dari sekolah misi dalam ini. So when you are through some deep in Jesus, you are brought up strong. Ketika kita berakar kuat di dalam Yesus, hasilnya apa? Kita bertumbuh semakin kuat. And you become fruitful. Dan engkau pasti berbuah lebat. Amin. And that's what you need to do. Dan itulah yang harus kita percayai. The Bible tells us, right? Oke? The word we walk by faith, not by sight. Nah. Corinthians 7. Alkitab berkata apa? Orang percaya, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. What does it mean to walk by sight? Apa artinya hidup dengan melihat? To walk by sight means to trust your flesh. Artinya hidup dengan melihat adalah kita percaya kepada daging kita. It is to depend on your education, your knowledge, your experience, and your human ability. Artinya kita bergantung kepada pendidikan kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, dan kemampuan kita. Many of the missionaries that I knew on the mission field that failed and gave up Banyak Bapak ini lihat orang yang gagal di ladang misi yang menyerah itu, were highly educated. rata-rata mereka berpendidikan tinggi. They have university degree and they have Bible school degree. Mereka punya gelar dari S1, S2, S3, S-Teller, semua dari situ. But they depended too much on themselves. Tetapi mereka terlalu bergantung kepada kemampuannya. They think I got education, Ini mereka pikir aku pintar, aku punya pendidikan, aku punya pengetahuan, I have experience, aku punya pengalaman, oh, I have intelligence, aku cerdas, IQ tinggi, I can do it. aku bisa lakukan. But they failed. Tetapi mereka gagal. And I want to know this. Jadi, saudara-saudari, ketahuilah ini. The flesh will fail you. Daging kita, kemanusiaan kita akan membuat kita It is the gagal. spirit that will
strengthen God. Hanya Roh Tuhanlah yang memampukan kita. Amin. So to walk by sight, it will depend on what you can see, what you can feel, or what you understand. Artinya kita hidup dengan melihat adalah kita bergantung kepada apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa rasakan, apa yang kita pahami. I learned that in Sarawak. Bapak ini belajar itu di Sarawak. 4 years in Bible school. 4 tahun dia di sekolah Alkitab. Oh, very intellectual, academic. Wah, secara akademik Bapak ini cerdas. But my mission was the first time I failed. I ran away. Tapi dalam misi Bapak ini pertama kali gagal. Dia lari. I thought I got degree, I got education, I have this, I have that. I can go and succeed in my work. Jadi Bapak ini pikir aku sudah S1, aku sudah banyak pengetahuan saya, pasti saya sukses. I failed Tahu? Dia gagal. because I depended on the flesh. Karena dia bergantung kepada dirinya sendiri. So to walk by faith is to totally depend on God and the guidance of the Holy Spirit. Artinya hidup karena percaya, hidup dengan iman, artinya kita bergantung total, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tuntunan Roh So Kudus. remember this exhortation. Jadi ingat ini, We walk by faith, kita not by sight. kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Because it is faith. Karena imanlah, Faith in Jesus. iman kepada Yesus Faith lah, in God's word. iman kepada firman Tuhan That's going to enable you to succeed in the work God has for you. yang akan memampukan engkau sukses dalam pelayanan. You see, don't trust your own wisdom and ability, Jadi jangan percaya kepada hikmat dan kemampuanmu sendiri, but trust in the Lord. tetapi percayalah kepada Tuhan. Proverbs 5:6 tells us this. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 yang mengingatkan kita ini. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Ya, kemarin ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Trust in God with all your heart, Katanya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, not with your ability and knowledge, bukan dengan kemampuanmu dan pengetahuanmu, not with your intelligence and your education. bukan karena kecerdasanmu atau pendidikanmu. And He will never fail. Dan Dia tidak pernah gagal. Jadi teman-teman, Faithful God, you need to ini trust, adalah Tuhan yang setia yang perlu kita percayai. and He's there for you. Dan Dia selalu ada buat kita. And here is Psalm 145 verse 13. Dan di Mazmur 145 ayat 13, Lord is faithful to all His promises and loving toward all He has made. dikatakan apa? Tuhan setia dalam perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. God made you and me. Tuhan yang menjadikan kita, He's saya dan saudara. loving toward us Dan Dia kasih setianya terhadap kita. because He made us in His likeness and His own image. Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan He redeemed us by the blood. Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal. We belong to Him. Kita kepunyaan We Tuhan. are His children. Kita anak-anaknya. We are heirs of God. Kita adalah ahli We warisnya. are heirs with God in Christ Jesus. Dan kita menjadi ahli waris di dalam Kristus Yesus. Hallelujah. Haleluya. And He loves you. Dan Dia sungguh mengasihi saya dan saudara. And that's why He's Maka itu- faithful to all His promises. Maka itu Dia setia kepada setiap janji-janjinya. Amen. Amin. So you can trust Him. Jadi Dia sangat bisa dipercaya. And the third thing I want to share with you from my experience, saturate your life with God's word. Jadi yang ketiga, Bapak ini dari pengalaman dia di ladang misi dikatakan menyatulah dengan firman Tuhan. You know, in Colossians 3:16, He says that God's word dwell in you richly. Dikatakan di Kolose pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. If God's word is to dwell inside you richly, Jika firman Tuhan itu dia berdiam di dalam kita, ya, luar biasa. that means you must study God's word. Artinya bagaimana biar firman itu tinggal di dalam kita, harus kita pelajari, kita baca, kita dengar. God's word. Kita harus jatuh cinta kepada firman Tuhan. Memorize God's word. Kita harus
harus mengingat firman Tuhan and meditate on God's word. dan merenungkan firman Tuhan. In Joshua chapter 1 verse 8, Yosua 1 ayat 8 berkata the begini. Lord told Joshua Tuhan berkata kepada Joshua, that this book of the law, that is the Bible, shall not depart from your katanya pada mouth, orang ini janganlah lepas dari mulutmu, but you will meditate on it day and night, tapi renungkanlah siang dan malam. and speak about it, Berkatakan firman Tuhan, obey it, tunduk taat kepada firman Tuhan, and you will make your way successful dan dia and prosper. membuat engkau sukses dalam pelayanan. You see, Jesus said, Dan Tuhan Yesus berkata, man shall not live by bread alone, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, but by every word that proceeds from the mouth. tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut So Tuhan. that is a comparison Dan inilah sebuah gambar perbandingan between physical food you are eating antara makanan untuk tubuh jasmani kita and the spiritual food that you take in by faith. dan makanan rohani yang kita terima dengan iman. You taste physical food, Kita makan makanan untuk tubuh kita. so you will have strength and energy to do what you need to do. Untuk apa kita punya energi untuk melakukan pekerjaan kita? That's only physical. Itu tentang tubuh ini. More important than physical, you need a spiritual food. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari makanan untuk tubuh kita, makanan untuk rohani kita. And that is the word of God. Itu adalah firman You know, Tuhan. in all my years of Christian ministry, Selama 64 tahun pelayanan Bapak ini dalam there's one thing I found out. misi, ada yang satu ditemukan. There are many lazy Christians Ada begitu banyak orang Kristen yang malas and lazy leaders dan pemimpin yang malas because they don't study the Bible. karena mereka nggak membaca Alkitab. They don't read the Bible enough. Mereka tidak baca Alkitabnya. They have no time Katanya sibuk kali because the devil makes sure they have no time. karena iblis buat dia sibuk. Because the devil is afraid of God's word. Kenapa? Karena iblis takut firman Tuhan. Because the devil is a liar and a deceiver. Karena iblis itu adalah pendusta, penipu. He will speak to your mind and tell you all the wrong thing. Dia akan masukkan ke pikiran kita hal-hal yang salah. But if you have the truth of God in you, Tetapi jika kita tahu kebenaran Tuhan dalam diri kita, you will not be influenced by all this. kita nggak akan kena tipu oleh iblis. That's why many people become very critical, judgmental, and irresponsible. Makanya banyak orang yang gampang menghakimi, tidak bertanggung jawab. Because the devil puts that kind of thought into their mind Kenapa? Karena iblis masukkan and pikiran spoil the spiritual atmosphere, merusak atmosfer kerohanian dia, and they are useless to God. dan mereka tidak bisa dipakai. Friend, Teman-teman, if you are filled with the word of God, jika engkau dipenuhi dengan firman Tuhan, you will not be so harsh on people. engkau tidak akan juga gampang menghakimi So orang quick lain. to criticize, so quick to be negative, so quick to judge. Tidak gampang mengkritik orang lain, tidak gampang menghakimi, menuduh orang lain. You know why? Kenapa? The Bible says Karena kita berkata, the word of God is a double-edged sword. It Firman- pierces your heart, your soul, your firman spirit. Tuhan itu pedang bermata dua. And before you criticize, God will pierce you. Sebelum kita menghakimi orang lain, firman Tuhan juga kena ke kita. And you will not want to do that. Makanya kita nggak mau menghakimi orang lain. That's why man shall not live by bread alone, Makanya kita manusia tidak hidup dari roti but saja, by every word that proceeds. tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari And mulut. I pray that God Dan will doa, give you dan doa saya Tuhan terus menyertai engkau. privilege. That's what Jesus said. Kerjakan banyak hal-hal yang luar Man biasa. shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Matthew 4:4. Matius 4 ayat 4. Why is the word of God so important? Kenapa firman Tuhan begitu penting bagi Because kita? Romans 10:17 says, Kenapa? Karena Roma 10 ayat 17 faith berkata, comes by hearing, and hearing by the word. iman timbul dari mana? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. The Bible is called the word of faith. Alkitab adalah perkataan iman. You know, when you take protein, all the meat, all the meat you eat, right? Jadi waktu kita makan protein, waktu kita banyak makan daging, ya, It gives you strength and energy. itu memberikan energi. When you take God's word, Ketika kita ambil makan firman Tuhan, it will create faith in you.
itu akan menciptakan iman dalam diri. Many people don't have faith to trust God for big things Kenapa banyak orang tidak punya iman Tuhan bisa bekerja hal yang dahsyat dalam hidup because they never study the Bible. Karena dia tidak pernah pelajari Alkitab. They don't give time to read the Bible. Mereka tidak ada waktu untuk baca Alkitab. They don't let the Bible fill their heart. Mereka tidak mengizinkan firman Tuhan memenuhi hatinya. So when things go wrong, they are shaken. Ketika ada hal yang tidak sesuai harapannya, dia goyah. They become negative. Mereka jadi negatif. They become doubtful. Mereka jadi ragu panggilannya. And then they fall. Dan akhirnya dia jatuh dan gagal, mundur. But if the word in you dwells richly, Tetapi tadi seperti firman Tuhan, jika firman itu tinggal diam dalam dirimu dengan kekayaannya, your faith is so strong. imanmu akan menjadi kuat. Nothing can shake you. Tidak ada yang bisa menggoyangkan engkau. Hallelujah. Amen. And I ask that today, if you can, Makanya give saya time to read and study God's word. Makanya hari ini bukan hanya kepada wisudawan-wisudawan. You know what? Kita semua berikan waktu kita untuk firman-Mu. What I found in my 64 years, Apa yang Bapak ini temukan dalam 64 tahun pengalaman pelayanan? many Christians don't like Bible study. Banyak orang Kristen yang tak suka Bible study, tidak suka belajar Alkitab. Oh ya, Tuhan lah, Aduh, susah kali lah. Tuhan Aduh, apa namanya, terlalu bosan. lah. Terlalu membosankan. I work very hard to teach the Bible. Bapak ini bekerja keras untuk mengajari Alkitab. But not many want to study the Bible. Tetapi tidak banyak yang mendaftar kelas Bapak ini. Even leader and pastor, you know. Bahkan pendeta pun tak ada waktunya. Because I teach 2 hours every Friday evening. Kenapa? Karena Bapak ini ngajar 2 jam. I teach the Bible book by book, chapter by chapter, verse by verse. Bapak ini ajarin tiap buku, tiap pasal, ayat demi ayat. More than that, we are to be sensitive to the Holy Spirit. Dan kita juga perlu untuk sensitif kepada Roh Kudus. And that's why the Bible says we have to keep in step with the Holy Spirit. Galatians 5:25. Galatia 5 ayat 25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Ya, dikatakan jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. In other words, you walk side by side with the Holy Spirit. Artinya apa? Kita berjalan berdampingan, ya. You don't walk ahead. Kita tidak berjalan di depan Roh You Kudus don't lag behind. atau kita di belakang Roh Kudus, You are in step. tapi kita berjalan berdampingan. In other words, you hear the Holy Spirit. Artinya apa? Kita mendengar Roh Kudus. And the Holy Spirit will whisper to your spirit, man. Dan Roh Kudus akan berbicara kepada roh kita. Now you don't walk before Him. Kita tidak lebih mendahului Roh And Kudus. you don't walk behind Him. Kita juga tidak meninggalkan Roh Kudus. You walk side by side. Kita berjalan berdampingan dengan Roh He's Kudus. taking you by the hand. Dia yang memegang tangan kita. So we need to keep it. Jadi kita harus berjalan bersama. And to do that, we need to be sensitive to the Holy Spirit. Bagaimana melakukannya? Kita harus sensitif kepada Roh And Kudus. how do we get that sensitive to the Holy Spirit? Bagaimana kita bisa sensitif? First, you need to worship. Pertama, kita menyembah Tuhan. Spend time with God. Ya, kita punya waktu bersama dengan Tuhan. Spend time in the Bible. Kita punya waktu baca firman. You're very often He will speak to you through the Word. Sering sekali Tuhan berbicara itu ketika kita baca firman. Let me tell you the story. Bapak ini mau kesaksian sedikit. I was a very young Christian. Ini pada waktu itu masih sangat muda dalam pelayanan. When God called me to go to Bible school. Ketika itu Tuhan bilang sama Bapak ini pergi ke sekolah Alkitab. But unfortunately, I came from a church Tetapi sayang sekali Bapak ini gerejanya dulu, that was so conservative. gerejanya sangat konservatif. They would not allow us to mix with Christians from other churches. Mereka tidak mengizinkan Bapak ini untuk bergabung dengan orang Kristen lain. Pokoknya hanya mereka aja. They were very narrow. Sangat pikirannya sangat sempit. So I told the chairman of the elders board, Jadi Bapak ini ngomong dengan pemimpin pengerjaannya pada saat itu. I believe God has called me to go to Bible school. Bapak ini bilang, aku percaya Tuhan panggil saya untuk pergi ke sekolah Alkitab. I would like the church to bless me. Aku mau gereja ini mengutus saya, And he memberkati said, saya. no! Tapi pemimpin itu bilang, tidak. It's a sin to go to Bible school. Itu dosa kalau ke sekolah Alkitab It's a itu. sin to go to Bible school. Itu dosa ke sekolah Alkitab itu. Wow, that was like a bomb. Wah, Something me down. tiba-tiba Bapak ini merasa kayak kena bom. Ya. I was a young Christian.
Bapak ini baru terima Yesus. I hear the leader of my church say, "The sin to go to Dan Bible." tiba-tiba pemimpin gerejanya bilang dosa ke sekolah kita. And it was so clear about the leader. Tetapi Bapak ini sangat jelas Repent dia my merasa life for mission work. Tuhan panggil dia untuk sekolah kita dan pergi ke pelayanan. And I said, "God, what should I do? Bapak ini bilang, Tuhan apa yang harus kukerjakan? I'm sure that you wanted me to go Bible school." Aku yakin kau panggil aku untuk sekolah Alkitab. But the leader of my church said, "The sin to go to Bible school." Tetapi pemimpinnya bilang jangan, itu dosa. I want to go to Bible school. The Lord, I'm confused. What shall I do? Jadi Bapak ini bilang, Tuhan aku bingung apa yang harus kulakukan. And then something happened. Tetapi sesuatu terjadi. God spoke to me in a very special way. Tuhan berbicara kepada Bapak ini dengan cara yang unik. I saw a vision Bapak ini melihat sebuah penglihatan. of the words in the Bible, like from television. Jadi dia lihat firman Tuhan itu seperti dari televisi. It says 2 Samuel 7:3. 2 Samuel 7 ayat 3. It's a computer writing. 2 Samuel 7:3. Itu seperti tulisan di komputer. 2 Samuel 7 ayat 3. I never knew there was such a book called 2 Samuel. Dan Bapak ini belum pernah sama sekali baca kitab 2 Samuel. Dan dia tak tahu ada tak buku I was itu. a young believer. Dia baru belum lama So terima I took Yesus. the Bible to get the table of content. Baru dilihat Bapak ini daftar isi Alkitab. And so 1 Samuel and 2 Samuel. Dilihatlah 2 Samuel. I turned to 7 and verse 3. Dilihat pasal 7 ayat yang And it ketiga. was the words of prophet Nathan to David the king. Jadi ada sebuah firman Tuhan kepada Nabi Nathan untuk berbicara But kepada those Daud. words were for me. Tetapi ayat itu, kata-kata itu adalah kepada Bapak ini. The Lord said, "Go through all that's in your heart, and the Lord thy God is with you." Nah, katanya gini, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. That's the Rhema word Itu adalah rema namanya. that the Holy Spirit put into me. Itu yang Tuhan Roh Kudus taruhkan dalam hati saya. And that lifted me up. Dan itu yang membuat Bapak ini semangat. And against my church leadership, Walaupun gerejanya bilang jangan, I went to Bible school. dia tetap pergi ke sekolah kita. Although they didn't like me for that. Memang pasti habis itu orang itu tandai Bapak ini, gak suka dia sama Bapak ini. Don't trust in men. Makanya jangan percaya kepada manusia. They are the one that will fail. Kadang-kadang orang yang seperti itu yang gagal. Trust in the Holy Spirit. Percayalah kepada Roh Kudus. He knows everything. Dia tahu yang terbaik buat kita. Amin. Let's close with this experience of Philip in chapter 8 of Acts. Jadi Bapak ini mewakili di sini di cerita dari Filipus ya. Philip had a revival in the city of Samaria. Jadi pada waktu itu terjadi kebangunan rohani, yang terjadi banyak pertobatan di kota Samaria pada waktu itu. And God told him through an angel, Dan Tuhan ngomong kepada dia melalui malaikat, go to the desert road. Tuhan bilang pergilah ke jalan yang padang gurun itu. Now I will Philip, no, Jika saya jadi Filipus, kata Bapak ini, yeah, here, right? pasti ini dari Tuhan atau dari I'm having a revival di here. sini banyak jiwa-jiwa bertobat. Miracles are Ada happening. mukjizat terjadi. The whole city is converted. Di kota itu banyak orang bertobat luar biasa. And go to the desert. Tiba-tiba ada suara yang bilang pergi ke padang gurun. Who's in the desert? Siapa yang di padang gurun? Only sand and cactus. Cuma ada pasir sama kaktus di situ. I got revival and I go to a desert. Di sini ada banyak pertobatan, ada kesembuhan, disuruh ke padang gurun. But that's what God said. Tapi itu firman Tuhan sama He dia. left the revival. Ditinggalkannya ini kebangunan He rohani. went along the road that leads to the desert. Dia pergi ke jalan yang menuju ke padang gurun. And there was a man in front of the chariot. Tahu saudara apa yang terjadi? Dia bertemu dengan seorang He laki-laki. was the minister of finance of Ethiopia. Dia adalah menteri keuangannya Ethiopia. And he was reading the Bible. Dan dia lagi ngapain? Baca Alkitab. When Philip saw that man, Dan ketika Filipus lihat orang itu, the only one in the desert, hanya ada satu orang di padang gurun itu. of course his mind said, oh yeah, this must be my target. Dia langsung mikir, pasti inilah, gak ada yang lain kan? That's what he thought. Itu yang dipikirkannya. And it's right. Dan dia benar. But he did not rush into it. Tetapi dia nggak buru-buru. He waited. Dia tunggu dulu. And at the right time, Dan di waktu yang tepat, we read in verse 29, kita baca di ayat 29. and the Spirit said to Philip, go over and join the chariot. So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked, do you understand
what you are reading. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? The chariot pulled by horses, Jadi kereta itu dibawa oleh kuda. quite a distance, Jaraknya cukup jauh. and the desert of sand. Dan jarak di padang gurun itu pasir. The Holy Spirit said, go now. Nah, Roh Kudus bilang, oke, sekarang waktunya, kata Roh Kudus. The right timing. Waktu yang tepat. The man was reading Isaiah chapter 53. Dan orang ini ya, dia sedang membaca kitab Yesaya pasal 53. It's all about Jesus. Itu semua tentang Yesus. And God said, go now. Dan mereka bilang, sekarang waktunya pergi. Philip ran to the chariot. Dan Filipus dikatakan bukan jalan, dia berlari. Hello. You understand what you're reading? Dia berlari dan dia bilang, stop dulu. That shows me one thing. Nah, itu yang Bapak ini belajar sekarang. You must be physically fit. Nah, kita pun harus sehat secara jasmani. To run in the desert, to catch up the chariot, Kalau kalau kita harus berlari di padang gurun, you gotta be physically fit. harus sehat memang ya. Perut harus kecil. Young men are not physically fit. Banyak anak muda, ini anak muda enggak Too lazy, no exercise, eating too much. kurang olahraga, makan terlalu banyak. Ya. Memang nggak makan roti, makan nasi. I'm 84. Bapak ini umur 84 tahun. I can still run. Bapak ini masih bisa lari. Keep healthy. Jadi tetaplah sehat. But more important, Tapi yang lebih penting lagi, keep healthy spiritually. tetaplah sehat secara rohani. And you have the strength of God. Dan engkau akan punya kekuatan Tuhan. Amin. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. And lastly, Dan yang terakhir, if you are going to be a missionary to another place, saudara akan hidup ke tempat yang berbeda. may I advise you, ask God for the help of His name. Minta Tuhan yang mengutus malaikat-malaikat. You know, today we talk too much about demons. Kita hari ini banyak sekali orang bahas tentang iblis, roh And jahat. some people go around binding things, they bind this, bind that, bind that. Orang pergi ke satu tempat, ku ikat roh ini, ku ikat roh ini. Sibuk kali dia mengikat roh jahat. That's foolish. Ini konyol ya. But they are good angels, Tapi ada malaikat-malaikat Tuhan. and they want to help you. Mereka siap melindungi. Angels can prepare the ground and the hearts of the people that you are going to reach. Malaikat itu bisa pergi duluan ke sana, menyiapkan tempatnya, melembutkan hati orang-orang di situ. This is what we learn in Hebrews chapter 1 verse 14. Di situ di Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14. Are they not all ministering spirits sent up to render service for the sake of those who will inherit salvation? Bukankah mereka semua roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan? God says angels are ministering spirit, Jadi firman Tuhan berkata, malaikat itulah roh-roh yang melayani. and they render service to those who do not yet come to Jesus. Mereka melayani orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Berarti orang ini belum terima Yesus. They have not yet experienced salvation, Mereka belum mengalami keselamatan. but they will prepare the hearts of people. Tapi malaikat-malaikat ini mempersiapkan hati So when mereka. they hear the gospel, Jadi ketika mereka dengar Injil itu dari mulut they kita, will respond positively mereka akan merespon secara positif to believe in Jesus. untuk percaya kepada Yesus. Hallelujah. Haleluya. So if you're going to a people group out in the village Jadi kalau kita pergi ke suku-suku yang tak terjangkau itu, di desa-desa, and say, God, kota, I ask you in Jesus' name, jadi bilang, Tuhan, aku minta you kau dalam send nama your Yesus, angels ahead to the village. kirimkan malaikatmu duluan, Tuhan, buka jalan, And prepare the people. mempersiapkan hati orang-orang di situ, Give them dreams and give them visions. berikan mereka mimpi, berikan mereka penglihatan, So they will know Jesus sehingga mereka tahu Yesus. when I preach to them. Ketika aku mulai berkhotbah, memberikan Haleluya. Injil kepada mereka. That Haleluya. makes your work easier. Itu buat pekerjaan kita lebih gampang. Don't work so hard, bye. Jangan cuma ikat sana, ikat sini, ikat sana, diserang saudara. Angels are more powerful.
Malaikat Tuhan lebih kuat daripada itu semua. Because they are God's soldiers. Karena mereka adalah tentaranya Tuhan. God is more powerful than Satan. Iblis lebih kuat dari Tuhan lebih kuat daripada iblis. Angels are God's soldiers Jadi dan malaikat-malaikat itu adalah tentaranya Tuhan who will work the ground for you. yang akan melembutkan tanah itu ya pada sisi itu, membuat lebih gampang. That people will come to Jesus. Dan orang-orang itu akan berdatangan kepada Yesus. Hallelujah. Amin. So you're going to witness to someone, Ketika kita nanti mulai bersaksi kepada whether orang, they're fanatical or not, mau fanatik, send angels ahead of you mulai kau akan kirim malaikat duluan. and let angels prepare their heart. Biarkan malaikat itu menyiapkan hati And mereka. when God tells you to go, Ketika Tuhan bilang saatnya sekarang, and the result will be wonderful. hasilnya akan luar biasa. Hallelujah. Amen. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, thank you for your word today. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam We ini. thank you that you are a faithful God Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang setia. and faithful to all your word and promises. Engkau setia kepada semua firman dan janji-janji. And we Tuhan mampukan kami untuk selalu mempercayai because you are Engkau. a faithful God. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Help us, Lord. Tolong kami Tuhan. Especially the dear brothers, sisters in Khususnya the field. bagi saudara-saudari kami yang sudah malam Help hari. them and bless them. Berkati mereka Tuhan. Tolong mereka Bapa. And enable them to be good servants of Jesus. Mampukan mereka Tuhan untuk menjadi hamba-Mu yang luar biasa. To trust in the Holy Spirit. Untuk percaya kepada Roh Kudus. Thank you, God. Terima kasih We Bapak. ask in Jesus' Kami name. meminta ini semua dalam nama Yesus. Amen. Sama-sama kita katakan, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. The testimony from the students. Hadirin sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian wisudawan-wisudawati. Kepada wisudawan-wisudawati, dipersilahkan. Shalom. Good evening and peace be with us. We give thanks to God who has trained us to remain faithful in His call. We extend our deepest gratitude to Dr. Takkai and Mr. Johannes Tariwan, the founder of Bethany Training Center Mission School in Bangkok, who have imparted the vision of reaching unreached people groups in Indonesia. We also want to thank to our spiritual father, Pastor Fernando, Pastor Saul, and Pastor Timaka for giving us the opportunity to undergo mission training and to their continuous support and guidance, enabling us to be ready to be sent out into the mission. We are also grateful to Miss Wisda, Miss Deborah, Miss Naomi, who have patiently and lovingly guided us during and training period, helping us to understand a great theory of our calling. Our heartfelt appreciation also goes to Sister Sumplesa, Sister Julita, and all Bethany Training Center Batamsa, who tirelessly mentor us to experience the grace of God and proclaim the gospel of Christ. We are especially thankful for our lecturer, both from Indonesia and abroad, who willingly giving their time to teach us online during our training. Finally, we express our sincere gratitude to all guests who are present, both in person and via Zoom, at this 25th Bethany Training Center graduation ceremony. A special thanks to all Bethany Training Center alumni, to their unwavering support us and pray for us. As an expression to our gratitude, we will present a song titled "We Speak to Nations." Thank you and God bless you.
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang telah menguatkan kami untuk tetap setia dalam panggilannya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Tan Kok Bek dan Bapak Johannes, para pendiri sekolah misi Bethany Training Center Batam, yang telah memberikan visi besar untuk menjangkau suku-suku yang belum terjangkau di Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Rohani kami, Pak Fernando, Pak Saud, Pak Timanta, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pelatihan misi serta selalu mendukung dan membimbing kami hingga siap diutus ke ladang misi. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arisda, Ibu Deborah, dan Bu Nomi yang dengan penuh kesabaran dan kasih telah membimbing kami selama masa pelatihan sehingga kami dapat memahami betapa berharganya panggilan kami. Kami juga mengapresiasi Kak Suplesa, Kak Julita, dan seluruh staf Bethany Training Center yang tanpa kenal lelah membimbing kami untuk semakin mengenal kasih karunia Tuhan dan mengabarkan Injil Kristus. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para dosen, baik dari Indonesia maupun luar negeri, yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar kami secara daring selama masa pelatihan. Kami sangat bersyukur atas kehadiran seluruh tamu undangan, baik yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom, dalam acara wisuda Bethany Training Center Angkatan ke-25 ini. Kami berterima kasih kepada alumni Bethany Training Center yang terus mendukung dan mendoakan kami. Sebagai ucapan syukur kami ingin mempersembahkan sebuah pujian berjudul We Speak to Nations. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. We will shout to the God.
Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menyaksikan penyerahan sertifikat. Ladies and gentlemen, this is the time for inauguration. The Honorable Pastor Dr. Tangko Beng, yang terhormat Pastor Fernando Sihomi, MIA, please welcome to the stage. Wisudawan Program Diploma 1, Boy Gilbert, Aritona, Tanjung Pinang, 10 Juni 2005, Ladang Misi, Lombok. Pedro Engguri, 8 Desember 2003, Ladang Misi, Jakarta. Ida Novianti Hareva, Simpang Bambu, 27 Desember 2004, Ladang Misi, Pekanbaru. Kevin Sitompul, Satahi Nauli, 3 Januari 2006, Ladang Misi, Batam. Rokayani Purba, Batam, 11 April 2002, Ladang Misi, Kuta Cane. Immanuel Pasarwa, Sinaga, Medan, 13 September 1987, Ladang Misi, Batam. Krisya Gomili Sihaan, Batam, 19 Januari 2005, Ladang Misi, Batam. Kristianto Gatoro, Medan, 6 Januari 2005, Ladang Misi, Kuta Cane. Wisudawan Program Diploma 2 Misi, Indra Jagobu Siaan, Hutabulu, 9 Januari 2004, Ladang Misi, Pekanbaru. Gusnawir Eruparawa, 1 Juli 2001, Ladang Misi, Pekanbaru. Omniel Sagala, Jakarta, 14 Juni 2004, Ladang Misi, Lombok. Wisudawan Program Diploma 3 Misi, Fianti Elsa Asari, Angkira, 1 September 2003, Ladang Misi, Batam. Omniel Luru Pasali, Sanggata, 8 September 2002, Ladang Misi, Batam. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, we thank you for all these your servants kami bersyukur Tuhan buat setiap who have called to serve you in the mission field. yang sudah Kau panggil untuk melayani Tuhan di ladang misi. We thank you, Lord, they have completed their training. Makasih Tuhan, mereka sudah menyelesaikan training mereka. And now, Lord, they are ready to obey your call to the mission field. Mereka hari ini sudah siap menaati panggilan Tuhan untuk ladang misi. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, we bless them. kami memberkati mereka. We bless them with the anointing of the Holy Spirit Kami berkati mereka dengan urapan Roh Kudus. and stirring up the gifts of the Holy Spirit. Biarlah mereka bisa mengaktifkan karunia Roh itu. And they will go forth to the Mereka nation akan terus maju di ladang misi with the assurance of faith dengan keyakinan iman mereka that you are with them. bahwa Engkau selalu menyertai You mereka. will use them Engkau akan memakai mereka. and you will give them success in their ministry. Mereka akan memakai mereka, memberikan kesuksesan dalam pelayanan mereka. And in the name of Dan di Jesus, dalam nama Yesus, we speak the blood of Jesus kami berkatakan darah Yesus melingkupi mereka, menutupi mereka Tuhan. We ask you to put a hedge of wall of fire around
Engkau akan memasang tembok-tembok perlindungan dalam hidup mereka. Protect them from the hands of evil men and the devil. Melindungi mereka dari niat orang-orang jahat ataupun niat si iblis. And that your holy angels surround. Roh malaikatmu juga yang memenuhi mereka. We ask you to go before them Bahwa engkau Tuhan yang berjalan di depan mereka, to the places that you are sending them. ke tempat-tempat di mana engkau mengutus mereka Tuhan. And your angels to go ahead of them. Malaikatmu Tuhan sudah pergi terlebih dahulu ke situ, ke tempat-tempat itu. Prepare the hearts of those Menyiapkan hati-hati orang yang akan mendengar Injil, that people may know Jesus. sehingga orang-orang di situ mengenal Tuhan Yesus Visions and dreams. melalui penglihatan mimpi-mimpi, Through the preaching of the gospel. melalui pemberitaan firman Tuhan. Lord, we ask for boldness on behalf of these your servants. Kami berdoa Tuhan engkau memberikan keberanian dalam diri mereka. Anoint them with wisdom and the power Urapi of the Holy mereka Spirit. dengan hikmat Tuhan dan kuasa Roh Kudus. And open their ears, O Lord, Buka telinga mereka Tuhan to hear you clearly. untuk mendengar suaramu dengan Be jelas. sensitive to your Holy Mereka Spirit akan sensitif terhadap Roh Kudus-Mu Tuhan, and know what to do, dan mereka akan tahu apa yang harus mereka lakukan, how to do, bagaimana melakukannya, and when to do, dan kapan melakukannya. as you will speak to them. Ketika engkau berbicara kepada We mereka. thank you for them. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak We itu. thank you, Lord. Terima kasih Bapa. They will not be alone Mereka tidak sendiri because you are here. karena Engkau senantiasa menyertai We mereka. declare, O Lord, Dan kami perkatakan malam hari ini that you Tuhan, are their refuge and their strength, Engkaulah tempat perlindungan mereka, kekuatan mereka, and you are the ever-present help. dan Engkau adalah pertolongan yang tepat pada waktunya. We thank you, Lord. Terima kasih Bapa. When they walk through the waters, Ketika mereka berjalan di air, the waters will not overcome them. air itu tidak akan menenggelamkan mereka. They walk through the fire, Mereka berjalan di atas api, they will not be mereka burned tidak akan terbakar. because your protection is around. Karena perlindunganmu ada atas Because your mereka. presence Karena hadiratmu nyata di tengah mereka. and your Holy Spirit will Dan do. Roh Kudusmu terus menuntun mereka. We thank you for this. Terima kasih Tuhan Kau memberkati mereka. And we thank you, you are a faithful God. Dan kami bersyukur Engkau adalah Allah yang And setia. all your promises will be Dan fulfilled in them. semua janji-janjimu tergenapi dalam hidup mereka. And we trust in you. Dan mereka percaya kepadamu. And we give you all the glory Dan kami berikan Engkau segala for kemuliaan. what you'll be doing through them. Apa yang Engkau akan kerjakan dalam hidup And mereka. for the salvation of soul Dan untuk jiwa-jiwa yang akan berdatangan Tuhan. through them. Melalui hidup mereka. We thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. And your glory will be manifested Kemuliaan-Mu akan termanifestasi dalam in hidup the mereka. field where you send. Di tempat yang manapun mereka akan diutus Tuhan. We give you the glory Kami berikan Engkau kemuliaan. in Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Now Yesus. the blessing of God Almighty, Engkau yang diberkati dengan kuat kuasa Allah Bapa, the Father, the Son, Allah Anak, and the Holy dan Spirit Roh Kudus. remain with you now and always. Dari hari ini sampai selama-lamanya. And Jesus comes Sampai Yesus datang kedua kalinya. for His name's sake. Untuk nama dan kemuliaan-Nya. Amen. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita bisa menyaksikan adik-adik kita semua yang telah mengikuti training di tempat ini, dan kita percaya bahwa apa yang mereka dapatkan akan mereka pergunakan ketika mereka ada di ladang misi. Dan yang kami hormati Pak Dr. Tan beserta dengan tamu undangan lainnya, Pak Nando, Pak Timanta, dan Pak Saud, dan segala puji dan hormat hanya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekali lagi kami ucapkan selamat buat adik-adik kami. Ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi ini adalah awal dari perjuangan adik-adik semua. Ketika di ladang misi, disitulah kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, menolong dan menyertai, bahkan Tuhan yang akan mencukupi segala apa yang adik-adik semua perlukan. Nah, kami percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menyertai dan menjaga. Itulah pesan dari saya sebagai ketua alumni. Dan sekaligus saya mengundang semua teman-teman untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus.
Praise the Lord. Saya baru tahu saya berdiri mewakili GKKI di depan ini. Dan memang saya adalah orang yang sangat bangga dengan GKKI. Kalau ditanya mungkin siswa-siswa yang di wisuda ini, Pak Supri itu kenal dengan apa di gereja ini? Pasti orang akan bilang dengan Kristen Kudus GKKI. Jadi saya rasa saya di tempat ini mau mengucapkan terima kasih buat distinguished and honorable Dr. Tan Teng and honorable guests from Singapore and Pak Riki, and saya rasa senior alumni BTC. Memang senior itu kerjanya nyanyi-nyanyi aja. Biasa itu kalau di setiap acara kalau namanya senior ya kerjaan begitu tadi. Saya kenal baik dengan siswa-siswa ini, dan dalam banyak kesempatan kita juga ada dalam banyak pertemuan yang diadakan di GKKI, dan kita saling mengenal dan bertumbuh bersama di tempat ini. Dan satu hal yang saya selalu tekankan kepada mereka, sebenarnya kalau untuk yang rohani-rohani tadi Dr. Tan sudah sampaikan panjang lebar. Saya hanya sering menyarankan kepada mereka kalau tepuk tangan itu harus seperti tepuk tangan di Amerika. Jadi saya bilang kita nggak bisa dengan gaya lama orang Indonesia lagi kalau disuruh tepuk tangan. Tapi saya belajar dari Amerika waktu. Memang kita harus belajar dari Amerika ini. Ketika Donald Trump terpilih, dia bilang Injil harus dibawa kembali ke Amerika. Saya pikir, wah ini Donald Trump ini top benar. Jadi gak sia-sia hari ini kita menyaksikan mereka wisuda, dan Donald Trump sudah menyambut mereka, menantikan mereka. Saya dari sambutan siswa yang di wisuda saja saya sudah senang. Bahasa Inggris campur dengan bahasa Indonesia. Mereka lupa kampung halaman. Saya ucapkan selamat buat siswa-siswa yang di wisuda. Ada program diploma 1, diploma 2 dan diploma 3. Sekali lagi selamat untuk usahawan-usahawan. Dr. Tan, right, staff and members of the BTC, on behalf of the lecturers, thank you for giving us the opportunity, right, to share in this ministry and teaching and living there together, learning together with all the students, right? Ya, terima kasih buat Dr. Nobel dan juga semua staf BTC yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua dosen untuk mengajar, untuk bersama-sama siswa belajar di Tuhan. Right, it's always a joy to see them graduate. Adalah cita-cita yang besar melihat mereka bisa sampai ke titik ini, mereka wisuda di Tuhan. It is a milestone in your life, in your journey in serving God. Ya, ini adalah awal permulaan dalam perjalanan hidup mereka. Right? I enjoyed sharing during the class. Dan saya juga sangat menikmati di mana saya mengajar di kelas. Right, so we understand sometimes you fall asleep. Mereka tertidur di dalam kelas. Right, because you're a practical training. Rather work, they are tired. Ya, kadang-kadang kita sini 24 jam trainingnya ya, kadang-kadang mereka capek juga ngantuk di kelas. Right, I'm sure you're very happy that since the first day you come in until
until now. Wow, so fast. And this is graduation today. Ya, kita melihat mereka sangat bahagia dari awal sampai di titik wisuda ini mereka tetap setia. So congratulate you for Selamat. hard work. Ya, selamat bekerja keras kalian semua. You're putting right and also going forward to serve. Ya, dan tetap semangat untuk melayani Tuhan di depan hari. So when Pastor South tell me, hey, you come then on behalf of the lecturer, right, we'll say a few words. So to thank all the staff, the EC, and Dr. Tan for giving us the opportunity to participate in this ministry. Ya, ketika saya menghubungi Pastor Hun untuk memberikan kata sambutan untuk mewakili dari semua dosen-dosen, dan saya sangat berterima kasih dan bangga dan berterima kasih bersyukur kepada Dr. Tan Kobe yang telah memberikan saya dan semua dosen-dosen untuk mengajar di BTC ini. As I asked for, hey, what to share? Saya tanya itu apa yang mau saya bagikan? Wow. Then the song came to my mind. Tiba-tiba ada lagu datang ke pikiran saya. Long time I cannot sing this song. Ya, lagunya cukup lama. Right? I sang it when I was youth, like all you know. Ya, ketika saya masih muda kayak saudara seperti ini. It was written many years ago. Ya, itu tertulis ya dulu kala. Yeah. About 120 years ago. Wah, 120 tahun yang lalu. Gak ada yang gitu. I see the theme for today, a call to witness. Dan tema hari ini adalah dipanggil untuk menjadi bersaksi. I said, hey, this is what the theme talks about. Dan inilah tema yang dimaksudkan. Right? So this writer wrote this thing. Dan penulis ini menulis lagu ini. Right? In the 1900s. Ya, pada masa tahun 1900. When he was called to mission like you, Ya, dia dipanggil ke misi pelayanan seperti saudara. encourage and send a message out. Ya, untuk memberikan kekuatan dan menyampaikan pesan Tuhan. The song is to the regions beyond. Ya, jadi untuk pesannya lagunya adalah untuk suku-suku dan selanjutnya. Right? So the words are these. The first verse, to the region beyond, I must go, I must go. Ya, untuk setiap tempat aku harus pergi, aku harus pergi. Where the story has never been told. Ya, di mana ceritanya tidak pernah diberitahukan. To the regions that never have heard of His word. Kepada setiap tempat tidak pernah diberitakan. I must tell the sweet story. Jadi aku harus beritahukan cerita yang indah. Right? So this song speak to you as well. Jadi lagu ini berbicara kepada kalian semua yang wisuda. So Indonesia is so big compared to Singapore. Jadi Indonesia adalah sangat-sangat besar kalau dibandingkan dengan Singapura. The world may pronounce me a dreamer, a fool. Ya, dunia mungkin mengkumandangkan mimpi-mimpi kebodohan. And you heard voices telling you, hey, why don't you do all this? Ya, orang-orang akan berkata, mungkin ada suara-suara mengatakan, kenapa kau mengerjakan itu, kenapa kau lakukan itu? But enough if the master are pleased. Ya, tetapi lebih dari cukup karena Tuhan kita, Raja kita memanggil saudara. Because you've heard the call, please the Lord. Karena kalian telah memanggil, mendengar panggilan itu dan meresponi panggilan itu. So don't give up. Jangan menyerah. You need to endure. Ya, tetap bertekun, Stay focused. tetap fokus. Right? So Timothy says, 2 Timothy chapter 2 verse 4 says, no soldiers, right, get entangled in the civilian pursuits, right? Since his aim is to please the one who enlisted him. 2 Timotius 2 yang dikatakan tidak ada tentara yang memusingkan kehidupannya, tetapi dia fokus kepada apa yang diperintahkan kepadanya. So you are enlisted in the army of God. Jadi saudara telah dipanggil menjadi tentara Tuhan. Right? And your aim is to please the Lord. Jadi tujuan hidupmu adalah untuk menyenangkan Tuhan. So Hebrews chapter 12 says, let us run with endurance. Jadi Ibrani 12 ayat 1-2 dikatakan, marilah kita berlari dengan ketekunan, dengan semangat. The race is before us. Dengan panggilan di depan kita. And to focus on Jesus. Fokus akan Yesus. So, wish you the best in your Yang terbaik ministry. semuanya bagi saudara. In the next chapter,
Ya, untuk perjalanan selanjutnya. So congratulations. Selamat buat para wisatawan. Ya, kalau dibilang wisuda sesuatu yang membahagiakan luar biasa karena saya juga di wisuda di sini. Oke, mungkin saya harusnya masuk alumni yang berapa ya? 10 tahun lalu, berarti harusnya 14 ya. Ya, karena saya kelas ekspres, BPC ekspres. Ibadah pertama, minggu pertama kelasnya Pak Yusa, ibadah kedua Pak Jo langsung diutus. Jadi 2 pertemuan wisuda langsung. Dan waktu diutus, kita buka gereja. Dan itu setelah 10 tahun, luar biasa apa yang Pak Jo lihat, yang saya belum lihat waktu itu, ditempatkan. Saya bilang, kamu buka gereja lah, ini begini. Saya nggak ngerti waktu itu, malah saya bilang, enggak lah, saya nggak mau, saya doa dulu. Diketawain sama Pak Jo. Wah, Bapak ini kok nggak percaya katanya ya. Tapi teman-teman waktu itu ada beberapa kami bilang, ayolah kita support. Akhirnya saya beranikan diri. Begitu melangkah setelah 10 tahun, luar biasa, Tuhan menyertai dan apa yang belum pernah saya pikir, belum saya pernah lihat, Tuhan buat. Jadi, sebenarnya ada yang menempatkan tepat. Selamat melangkah dalam iman. Dari pesan dari Dr. Tan Popeng luar biasa. Ingat baik-baik 5 pesan tadi. Maka kita akan melihat, mendengar, ada sejarah, ada di Kutacane, di mana tadi, di Lombok, dimanapun tempat ladang misi, adik-adik semua pasti ada sesuatu yang dahsyat untuk kerjaan. Dan yang terakhir buat BTC, terima kasih buat kesetiaannya, ketaatannya untuk terus mau merekrut anak-anak muda untuk disiapkan di ladang misi. Ini sesuatu yang mewarnai kota Batam, bahkan Indonesia dan dunia. Terima kasih buat BTC, luar biasa, semangat, kita tunggu angkatan 26, 27 dan seterusnya. Terima kasih kepada kami yang sudah cukup. Lagi sih sumbernya. Hi, Dr. Tan. Thank you for coming again for the graduation. Yeah, we really appreciate that how God give you vision to start the school in Batam, and then until now you are faithful to pray and always attend the graduation. Yeah, I'm Brother Yusa, I'm still in USA, and yeah, thank you for your time to preach, and also really appreciate the vision that you give to us, and we can bring the vision to all over Indonesia. And also other guests that come for this graduation and will be our lecture also. Thank you for coming. Continue pray for our school. So what God put in Dr. Tan heart will be continue to fulfill in all over Indonesia to reach out the unreachable group. Anak-anak yang wisuda hari ini setelah 1 tahun, mungkin ada 2 tahun. Wisuda ini hanya sebagai tanda bahwa saudara akan khusus berhubungan dengan Tuhan. Mungkin tidak ada lagi yang garahi, tidak ada lagi yang didik, tapi itulah saatnya nanti kalian untuk benar-benar bisa mendengar suara Tuhan, hidup dengan iman, dan ladang misi itu tidak gampang kalau dengan kekuatan kita. Dan masa depan pun bisa kita melihat semua gelap, mungkin tak berbentuk dan kosong. Tapi waktu kita tahu ada Tuhan Yesus bersama dengan kita, dan dialah yang berjanji dalam Matius 28 itu akan menyertai kalian semua sampai kesudahan zaman. Karena itu hari ini wisuda ini ingatkan selalu, yang bersama dengan kalian itu jauh lebih besar dari setiap tantangan yang kalian alami, lebih besar daripada semua kebutuhan kalian, lebih besar dari semua impian kalian, lebih besar dari semua ketakutan kalian. Dan dia berjanji akan menyertai saudara semua, dan bahkan dia tidak hanya berjanji, dia sudah rela mati bagi kita. Dan kalau dia rela mati bagi kita, apa yang akan dia berikan kepada kita? Jadi bagi saudara yang sudah, saya ucapkan selamat wisuda dan juga sukses selalu dalam Tuhan. Dan juga bagi khususnya para pemimpin di sana, ada Pak
Nando, Pak Timanta, Saud, keluarga, dan juga yang tidak saya bisa sebutkan namanya. Terima kasih sudah melanjutkan visi yang Tuhan berikan lewat Tangkobe dan juga para pemimpin yang lain. Dan apa yang Tuhan berikan kepada Dr. Tangkobe itu juga menjadi bagian kita. Karena itulah kita ada di sini, karena ada panggilan dan tugas yang Tuhan suruh kita kerjakan bersama-sama. Terpuji nama Tuhan dan sukses selalu. Puji Tuhan Tuhan. memberkati. Ya, tepuk tangan dong. Ya, kalau tanpa pertanyaan ini kita nggak ada. Kita boleh kayak tepuk tangan luar biasa buat kita. Ini hasil dari visi yang dilakukan Dr. Tan. Thank you Dr. Tan. All of us here are the fruit of your vision. So thank you for the word of God that you just shared with us. And I just want to add a little bit. Saya mau tambahkan sedikit tadi Pak Jo. Selamat sekali lagi buat para wisudawan. Kalau kita boleh kutip itu kata-kata Pak, bukan promotor ya, Pak apa namanya, pendiri negara ini. Jadi dia bilang begini, kasih saya 10 pemuda, maka akan kutaklukkan dunia. Baru di Alkitab ada 10 pengintai dan 2 pengintai. 10 pengintai ngomong yang lain, hanya 2 yang bilang, kita telan mereka. Baru Gideon juga lawannya 135.000 orang. Mereka hanya berapa? 300. Jadi ini bukan bicara jumlah, tapi tergantung siapa yang menyertai kita. Tadi dokter pun sudah sampaikan, ya, yang menyertai kalian Tuhan yang setia itu. Amin. Jadi ini apa namanya, perayaan kita. Kalian sudah melewati training kalian setahun ini. Dan kita percaya nanti kalian ada misi. Ketika kalian tahu Tuhan menyertai kalian pasti luar biasa. Sedikit saya update bagi hadirin semua yang boleh hadir. Tahun lalu kita wisuda kita memutus 6 tim. Tanjung Pinang, ke Medan, ke Pekanbaru, ke Pontianak, ke Batam, ke Tapak Puan ya, Tapak Puan. Dan dari 6 itu 2 tim memulai pelayanan yang baru, yaitu di Pekanbaru dan Pontianak. Luar biasa, saya setiap kali melihat ya, laporan dari Pak Timanta yang sering pergi ke Pekanbaru, dan saya juga melihat sendiri langsung Pontianak bagaimana Tuhan bekerja. Mereka pergi ke suku-suku di sana 1 jam 2 jam perjalanan, dan mereka begitu lapar akan firman Tuhan. Jadi saya pikir puji Tuhan, apakah ada tantangan? Ada, tapi Tuhan menyertai mereka. Kalau to be update little bit, last year we sang 6 teams, and 2 out of 6 they are starting new ministry in Pekanbaru and Pontianak. So they are really, God is really helping them. They go to the places, the villages, 1 hour, 2 hour journey, and the people they are really hungry for the word of God. So we can see from the testimony how people, through, like Dr. Tan said, through dreams and through vision, people come to Christ. So thank you. And for this year, as you see in when we call their name to get the certificate, they will go to Lombok and several other places, 5 teams. And the new team that will go to Kutacani. Jadi dari semua yang baru saja di wisuda, ada 1 tim yang akan memulai pelayanan yang baru, yaitu di Kutacani. Jadi saya lihat di peta, Kutacani ini diapit oleh 2 gunung, Bapak Ibu. Kiri gunung, depan gunung, depan Aceh, belakang Medan. Kita lihat Pak Saud, untung dia fit. Ya, seperti Dr. Tan tadi, dia bisa berlari di padang gurun. Ya. Jadi kita doakan Pak Saud juga akan pergi bulan Februari. The team will lead by Pastor Saud on February. Thank God he is fit, Dr. Tan. He can run in the desert. Puji Tuhan. Jadi tolong doakan, dukung semua wisudawan di sini. Terima kasih sudah hadir. Dan update sedikit tentang penerimaan siswa baru. Kita akan mulai Januari 2025 akhir. Kita saat ini sudah menerima 10 siswa. 3 sudah sampai di sini. 7 akan datang di bulan Januari. Yang kita doakan saat ini adalah 30 siswa, karena kita melihat begitu banyak kebutuhan orang di dalam misi. Ya, bahkan di Batam ini alumni-alumni kita
sering bilang, Pak, ada tak bisa diutus, ada tak bisa memperbantukan kita. Jadi kalau teman-teman ada saudara, teman, atau keluarga, kenalan yang mau diperlengkapi, ya di tempat ini tolong rekomendasikan, ya nanti bisa hubungi ya Pak Sal, ada Pak Kinanta, ada saya, siapapun yang saudara kenal di sini. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bagi para wisudawan wisudawati. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita masuk dalam sesi foto bersama, kami mengundang Bapak PDM Salsiagian STH untuk memimpin doa makan malam kita. Makanan rohani berlimpah-limpah, saatnya kita makan jasmani. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau juga Tuhan melengkapi kami semua dan juga anak-anak yang sudah bersuka. Terima kasih juga Tuhan buat makanan dan minuman yang sudah berjadi lelah Tuhan panitia menyiapkan yang terbaik. Kami akan menikmatinya, berkati makanan dan minuman yang dikuduskan di dalam nama Yesus. Kami akan menyambutnya dengan sukacita. Mari yang percaya yang siap makan katakan amin. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. I will sing. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. I will sing forever. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, the name above every. He's exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
Your name stands above them all. Jesus, your name, come on church, is the highest.